Terus saya punya amal belum ada. Ini nikmat, jadi masih ya Allah karena beda bagi dunia di surga. Kalau di surga itu walaupun apa yang kita mau langsung ada, tetapi kenikmatan surga itu tidak stabil, dia tidak stagnasi, artinya dia tidak seperti itu, tapi dia berubah. Setiap detik kenikmatan surga bertambah nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat, sehingga tidak ada rasa bosan gitu. Apa-apa kayak coba ke surga. Terus Allah saja ya. Jadi efeknya nanti ke sana tuh. Efeknya juga nanti kalau udah sampai kemarin kita tidak lagi berharap pada makhluk ini, tapi terus terang sampai detik ini ya kita kan belum sampai kemarin. Ya buktinya apa? Kita sampai detik ini masih saja sering berharap kepada makhluk, sama Allah kurang. Sering bersandar kepada makhluk, sama Allah kurang. Karena belum sampai kemarin. Coba kalau udah sampai kemarin, dipastikan kita tidak lagi berharap kepada makhluk, kita hanya berharap kepada Allah. Kita tidak lagi bersandar kepada makhluk, bersandar pada Allah. Kita tidak lagi minta pada makhluk, langsung minta pada Allah. Karena makhluk itu sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Coba Pak, saya lanjut baik. Walaupun berat-berat juga ini bahasanya. Lihat al-haditha batilun. Kata al-hadis makhluk yang tadi tidak ada kemudian Allah ciptakan, itu hakikat batil, sesuatu yang tidak nyata lagi ya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ta'ala hakun. Allah sesuatu yang nyata, Allah sesuatu yang tetap, Allah sesuatu yang ada, dan keberadaan Allah tidak bisa diingkari. Wal batilu, dan sesuatu yang batil la yathbutu, dia tidak tetap ma'zuhuril haqqi, beserta tampaknya al-haq, kebenaran. Begitu Allah datang, maka makhluk minggir. Begitu masuk ke dalam hati kita kebesaran Allah, besaran makhluk minggir. Begitu masuk ke dalam hati kita keyakinan kepada Allah, keyakinan makhluk minggir. Kita ya penjelasannya. Begitu masuk ke dalam hati kita cahaya ma'rifat mengenal Allah, maka makhluk minggir gitu. Kapan kira-kira apapun kita bisa sampai kemana? Insya Allah. Tadi itu berusaha. Kalau nggak ada usahanya, ya hukum sunatullahnya sulit untuk meraih sesuatu yang kita tidak usahakan. Harus ada usahanya. Kita mendapat ikan aja di situ kan harus mancing, jalan, harus dia berusaha. Kalau emang nggak mancing nggak jalan, kita langsung nyebur aja. Jadi dia di manusia ikan, salah tambah ikan. Kalau berhayal gitu ya. Allah berfirman, wa qul jara wa zafal batil. Katakanlah telah datang kebenaran, maksudnya Allah, wa zafal batil, dan telah sirna kebatilan, maksudnya makhluk. Batil di sini bukan sesuatu yang salah, adalah sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak tetap gitu. Inallah jelas sesuai kebatilan, karena zahuqa, karena adalah dia zahuqa pasti hilang dan sirna gitu. Ya tadi yang saya jelasin. Kalau sudah masuk ke dalam hati kebesaran Allah, kebesaran makhluk minggir. Jadi yang besar Allah, makhluk kecil gitu. Tapi sementara ini kan yang ada dalam hati kita adalah kebesaran makhluk yang kita agungkan, yang kita yakin dia bisa kasih manfaat, yang kita jadikan sandaran harapan, yang kita minta adalah makhluk. Sementara kebesaran Allah belum masuk. Nah nanti kalau kebesaran Allah makhluk masuk ke dalam hati kita, kita yakin hanya Allah yang maha besar, itu kebesaran makhluk minggir. Artinya makhluk menjadi kecil, menjadi sesuatu yang tidak ada, bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan Allah. Jadi perbandingannya antara makhluk dan Allah gitu. Ini perlu kalau keyakinan kuat, iman mantap, keyakinan sudah naik,
cahaya tauhidnya naik, bisa Pak, baru masuk tuh. Kalau tidak ya tidak jadi. Walaupun kalau secara sebab nuzul ayat ini wa qul ja'al wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, yaitu ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, kemudian orang-orang Makkah yang kalah, mereka jatuh ke tangan Rasul, bahkan berhala-berhala yang kurang lebih berapa 360 atau ketika itu dihancurkan sampai tuntas. Jadi yang tadinya di Masjid Allah sekitar berhala, sekitar Ka'bah banyak berhala, hancur semuanya. Itu turun ayat wa qul ja'al wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu sebab nuzul awal itu. Tetapi orang tasawuf mengartikan wa qul ja'al wa zaqal batil yang saya jelasin. Bahkan ahli-ahli zikir, orang-orang tarekat, mereka menafsirkan ayat ini, yaitu dikaitkan dengan zikir jahat. Karena ada zikir jahat, ada zikir hobi. Ketika seseorang sudah istiqomah zikir jahat dan kebesaran Allah sudah masuk ke dalam hatinya, dikira serius, kita kan sudah berhasil soalnya. Lagi zikir pikirin utang, betul. Lagi zikir pikirin besok kira-kira masak apa ya. Kita kan gitu modelnya. Lagi zikir, iya kontrakan belum bayar. Waduh, anak sekolah dan dulu kita suka anak serius zikir. Sehingga kita sering mengacaukan, harus berzikir fokus, pikiran jangan masuk ke dalam, justru malah masuk ke dalam, gitu. Jika zikir di jalan itu kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan Allah tuh cetak sini nih di dua jari bawah dada yang paling kiri, gitu ya. Itu Allahnya, anjurannya digetak kayak kita pukul suatu tak tak tak, gitu ya. Itu kalau sudah berhasil, kalimat Allah adalah kalimat hak. Maka kalau sudah berhasil tuh zikir jahat, kemudian zikir kopi, maka kebatilan-kebatilan, sifat-sifat jelek yang ada dalam berbagai lataif, ya, latifatul qalbi, latifatul sir, roh dan seterusnya, itu sifat-sifat jelek hancur semua, diperangi semua. Sehingga orang-orang ahli tarekat, ahli zikir mengatakan itu, wa qul ja'al wa zaqal batil, telah datang kebenaran, yaitu kebesaran Allah, wa zaqal batil, dan hancur kebatilan. Hal itu sudah berhasil, sombong hilang, cinta dunia hilang, kebodohan hilang, sifat-sifat bengis yang ada pada dalam kita, sifat binatang, sifat iblis hilang semua. Masalahnya udah nyampe belum? Mau saya juga belum nyampe, baru sama membelang apa? Artinya orang-orang kayak kita yang penting terus berjuang istiqomah, terus kita zikir, kita tuntut ilmu, insya Allah mudah-mudahan hal-hal yang kurangnya Allah maafkan, dan Allah tidak melihat hasil, yang Allah lihat adalah usaha kita. Nah yang salah tuh zikir nggak mau, nuntut ilmu juga nggak mau. Artinya itu satu kewajiban. Masalah hasil sih nanti Allah tidak bebankan. Berhasil, ya alhamdulillah. Nggak berhasil juga, ya sudah, memang Allah tetapkan seperti itu, dan Allah tidak nilai berhasil atau tidak, yang Allah nilai usaha kita. Ya. Bisa dipahami Pak Bin? Itu kalau udah kayak gitu udah berhasil kayak tadi, sudah Pak. Ma'rifatullah ini. Jadi ada orang-orang tertentu emang gitu. Setan tidak mampu lagi, hawa nafsu yang jelek tidak mampu lagi membisikkan dia untuk beria. Udah habis apa? Udah hancur itu sifat-sifat dia tadi. Kalau tadi saya ngomong salam raya, saya lanjutin aja. Az-zahir wa thabitu, maka yang jelas dan yang tetap buat Haqqu Ta'ala itu Allah Ta'ala. Lal kaunu, bukan alam semesta. Wa ma bada, dan tidaklah tampak zahara illa wajhul haqqi, kecuali zat Allah yang maha benar. Makanya orang kalau sudah bisa melihat dengan mata hati, nanti tidaklah dia melihat segala sesuatu di alam semesta, tidaklah dia mendengar
kecuali dia akan ingat Allah gitu. Waktu di awal kan udah ya, imma qablaha wa imma ba'daha wa imma indaha wa imma ma'aha. Sampai gini, orang-orang yang sudah mengenal Allah ketika dia melihat matahari, pertama dia ingat itu matahari. Lalu kemudian dia ingat Allah yang menciptakan matahari, Allah yang memberikan panas yang begitu dasar pada matahari, Allah yang atur matahari. Jadi makhluk itu bukan jadi suatu apa-apa, Allah yang dikedepankan gitu. Udah bisa kayak gitu? Belum ya? Ya seperti itulah. Ketika dia melihat udara, air di lautan, di sungai, itu nanti ujung-ujungnya dia ingat Allah gitu. Makhluk pinggir gitu. Kalau gitu kan kalau pamit, kalau al-muzhir, maka dia Allah al-muzhir yang menampakkan segala sesuatu, wal zahir yang tampak, wal mawjudu dan yang ada. Duna kulil mazahir, bukan segala sesuatu yang nyata tampak berdasarkan pandangan mata kepala kita. Ini kelas sudah kelas berapa lalu di dunia hakikat ini sudah makanya maka musyahadah gitu. Kan begini Pak sebenarnya ini, cuma mungkin karena terlalu berat kali ya. Begini maksud saya, agama Islam ada yang disebut arkanuddin. Gini, ada arkanul iman, ada arkanul Islam, ada arkanuddin. Apa di bawahnya? Arkanuddin rukun agama. Arkanuddin dalam agama Islam, rukun agama Islam 3. Pertama arkanul iman, kedua arkanul Islam, ketiga arkanul ihsan. Nanti yang salah, yang jarang disentuh dan dikenalkan, dipromosikan, diajarkan ke masyarakat arkanul ihsan gitu. Itu kalau 3 rukun tadi kita sudah melaksanakan secara sempurna, tentu dalam penilaian kemampuan makhluk ya, maka akan menjadi al-insanul kamil, manusia yang sempurna dalam pandangan manusia. Jangan dalam pandangan Allah lah, jadi banding sama Allah jangan gitu. Pertama arkanul iman, rukun iman. Jadi rukun iman 6. Antumina billah kepada Allah, wa malaikati malaikatnya, wa kutubi kitab Allah, wa rusul rasulnya, wa antumina bil yaumil akhir sama hari kiamat, wa antumina bil qadari wal qada khairi wa syarri min Allah. Beriman kepada takdir, baik takdir dan buruk takdir dari Allah. Itu rukun iman yang 6. Kira-kira rukun iman yang 6 kita sudah melaksanakan, kita sudah hayati sempurna apa belum? Gitu. Kan kebanyakan belum ya. Nah nanti sudah rukun iman, rukun Islam, mengucapkan doa kami syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, udah dilaksanakan sempurna belum? Belum juga kan? Belum. Nah nanti yang ketiga arkanul ihsan. Ini yang banyak, entah saya juga bingung kenapa nggak dibuka di masyarakat, padahal perlu ini. Arkanul ihsan itu 2. Pertama muraqabah, kedua musyahadah. Kalau muraqabah di mana seseorang telah sampai pada tahapan dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dalam situasi apapun dia berada, dia selalu ingat Allah, dia selalu sadar Allah melihat dia, Allah mendengar dia, Allah memantau dia, Allah memperhatikan dia. Itu maqam muraqabah. Dan dia terus terang, jarang orang yang sampai ke dalam sampai maqam muraqabah. Yang dijelaskan di masyarakat juga lebih sering rukun Islam, betul-betul belajar tauhid aja takut gitu ya, pusing gitu. Jalan astagfirullah. Nah nanti sesudah maqam muraqabah, rukun yang namanya muraqabah, ada rukun yang paling tinggi yaitu musyahadah. Musyahadah itu rukun di mana seseorang mata hatinya telah terbuka, dia telah menyaksikan kebesaran Allah, dia menyaksikan keindahan Allah, dan sudah masuk tajal itu nanti ya. Jadi yang dilihat oleh mata hatinya adalah Allah, besaran Allah, keindahan Allah. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia lihat, di sana dia lihat Allah. Melihatnya bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Nah itu
rukun arkanul ihsan ada dua, muraqabah dan musyahadah. Itu jarang disentuh gitu. Nah itu kalau udah tiga-tiganya Pak, rukun iman sudah mantap, Islam sudah mantap, rukun Islam sudah mantap, sudah dilakukan ya secara seharusnya, baru Pak cakap orang itu sempurna ya. Ya sudah, secara umum kita terus berusaha sampai wa ta'ajjubul madhur. Kalau ta'ajjub itu merasa aneh atau perasaan aneh yang tersebut di atas. Nah, ini baru nih Pak, muncul min ghalabati syuhud, dari sebab mendominasinya asyuhud. Asyuhud artinya maqam musyahadah, maqam di mana hati seseorang yang dia lihat Allah, yang dia dengar Allah. Nah, kalau seseorang dia telah dominan pada maqam musyahadah, dia dalam melihat sesuatu dengan mata hatinya, baru muncul tadi itu ucapan tadi. Ucapan mana? Ya ajaban kaifa yazharul wujud fil adam. Ya wahai ajaban, enggak mungkin aneh ya kalau dibilang bahwa al-wujud yazharul fil adam, keberadaan itu justru tampak pada sesuatu yang enggak ada. Justru keberadaan dia butuh kepada sesuatu yang enggak ada. Harusnya wujud dia akan tampak dengan sendirinya, al-adam yaitu makhluk, dengan sendirinya dia sesuatu yang enggak ada. Gitu. Sehingga diputuskan tidak ada satupun dari makhluk yang menghijab Allah. Justru kita lah yang terhijab. Jadi pada saat Allah ada permasalahan makhluk. Lanjut dikit lagi ya. Karena ila qawiya 'alal 'abdi, karena sesungguhnya asyhud ma musyahadah